Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar bagian pertama. Pada bagian pertama ini kita akan belajar tentang pertama, rumus dasar. Kemudian kedua, kita akan belajar tentang turunan untuk penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang turunan pangkat negatif. Baik adik-adik, kita mulai dari rumus dasar. Jika ada fungsi y sama dengan x pangkat n, maka turunan dari y dilambangkan dengan dy per dx atau sama dengan y aksen. Ini nilainya adalah pangkat n ini turun ke depan, n kali x, kemudian pangkat n-nya ini dikurangi 1. Jadi n kali x pangkat n minus 1. Inilah rumus umum dari turunan. Kita ambil contoh, misalkan y sama dengan x pangkat 5. Maka y aksen sama dengan 5 turun ke depan, 5 dikali x, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi pangkat 5 min 1. Atau sama dengan 5x pangkat 4. Jika ada konstanta di depan x, tinggal kita kalikan dengan konstanta. Contohnya, misalkan y sama dengan 2x pangkat 4. Maka y aksen sama dengan konstanta 2 tetap masuk di sini. Kemudian pangkat 4 kita turunkan jadi 2 kali 4 dikali x pangkat 4 min 1. Atau sama dengan 2 kali 4 adalah 8. X pangkat 4 min 1 adalah 3. Jadi 8x pangkat 3. Jadi secara umum kalau ada fungsi y sama dengan ax pangkat n, maka y aksen sama dengan n-nya turun kalikan dengan a, jadi a kali n kalikan x, kemudian pangkatnya kurangi 1. Jadi an kali x pangkat n min 1. Ini rumus umum untuk ada konstanta di depannya. Rumus yang lain, untuk y sama dengan k, konstanta tidak ada x-nya, maka y aksen sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak memiliki variabel x. Kemudian kalau y sama dengan k dikali x, x-nya pangkat 1, maka y aksennya tinggal kita ambil angka di depan yaitu angka k-nya, maka y aksen sama dengan k. Ini rumus berikutnya yang akan kita bahas. Jadi misalkan ada y sama dengan 5, maka y aksen, karena di sini tidak ada x-nya, maka y aksen sama dengan 0. Kemudian kalau ada y sama dengan 3x, maka y aksen sama dengan, tinggal kita ambil angka depannya itu angka 3, maka y aksen sama dengan 3. Kita lihat rumus yang ketiga, yaitu turunan untuk penjumlahan dan pengurangan. Kalau ada y sama dengan u plus minus v, di mana u adalah suatu fungsi, v juga suatu fungsi, maka y aksen turunan dari y masing-masing ini kita turunkan. Jadi u kita turunkan menjadi u aksen plus minus, v kita turunkan menjadi v aksen. Ini adalah rumus untuk penjumlahan dan pengurangan. Sebagai contoh, misalkan ada suatu fungsi y sama dengan 3x pangkat 5 min 4x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 5x plus 4, maka y aksen sama dengan masing-masing kita turunkan, 3x pangkat 5 kita turunkan menjadi 3, kemudian 5 turun, 3 kali 5 kalikan x, pangkatnya kurangi 1, jadi 5 min 1, minus, ini 4x pangkat 3 kita turunkan, 4 dikali 3 turun, kalikan x pangkat 3 min 1 ya, pangkatnya dikurangi 1,
2x pangkat 2 kita turunkan, ditambah 2. 2 yang ini turun, 2 kali 2. X pangkat 2 min 1. Minus 5x turunkan, ambil angka depannya saja menjadi 5. Kemudian 4 karena nggak ada x-nya maka nilainya adalah 0. Sehingga tidak punya turunan di sini. Jadi Y aksen sama dengan 3 kali 5 adalah 15. X pangkat 5 min 1 adalah 4. Minus 4 kali 3 adalah 12. X pangkatnya 3 min 1 adalah 2. Ditambah 2 kali 2 adalah 4. X-nya pangkat 2 min 1 adalah 1 atau 4x minus 5. Rumus berikutnya kita akan lihat pangkat negatif. Pangkat negatif. Ini poin yang akan kita lihat. Kita langsung ambil contoh soal. Jika ada fungsi y sama dengan 1/x pangkat 5, karena posisi x pangkat 5 ada di bawah, maka kita naikkan dulu supaya memenuhi rumus umum, yaitu y sama dengan ax pangkat n. Ini rumus umumnya. Sehingga y kita ubah menjadi sama dengan x pangkat 5 naik ke atas menjadi x pangkat minus 5. Ini yang kita maksud dengan pangkat negatif. Maka di sini y aksen turunan dari y atau y aksen sama dengan, sesuai rumus turunan, kalau ada y sama dengan ax pangkat n, maka y aksen adalah a dikali n x pangkat n min 1. Maka kalau y sama dengan x pangkat min 5, maka y aksen sama dengan min 5 turun ke depan, min 5 dikalikan x pangkat min 5 min 1, atau sama dengan min 5 x pangkat min 6. Ini contoh pertama. Contoh kedua, kalau y sama dengan 1/2 x pangkat 3, maka x pangkat 3 kita naikkan dulu. Ini sama dengan 1/2. Perhatikan 2-nya tetap di bawah ya, setengah. X-nya saja yang naik, setengah dikali x pangkat min 3. Setelah bentuk y-nya enak, mari kita turunkan. Maka y aksen sama dengan setengah konstanta, min 3 turun dikali min 3, kalikan x pangkat min 3 min 1. Sehingga ini sama dengan setengah kali min 3 adalah min 3/2. X pangkat min 3 min 1 adalah min 4. Berikutnya kita akan lihat turunan untuk nilai x tertentu. Maksudnya seperti ini. Jika fx sama dengan misalkan 3x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 4x min 6, maka berapakah nilai dari f aksen 2? Ini sama dengan berapa? Misalkan ada soal seperti ini. Maka jawabnya adalah kita turunkan dulu fx menjadi f aksen x sama dengan, ini kita turunkan, 3 turun, 3 kali 3 adalah 9, x pangkat 3 min 1 adalah 2, minus, ini 2 turun kali 5 menjadi 10, x pangkat 2 min 1 adalah 1 atau 10x, ditambah 4x kita turunkan, ambil angka depannya saja, jadi plus 4, ini tidak punya turunan. Maka di sini f aksen 2 kita masukkan nilai 2 ke sini, x-nya sama dengan 2, maka sama dengan 9 dikali 2 kuadrat minus 10 dikali 2 ditambah 4. Ini sama dengan 2 kuadrat adalah 4, 4 kali 9 adalah 36, minus 10 kali 2 adalah 20 ditambah 4. Ini sama dengan 36 min 20 adalah 16, 16 tambah 4 adalah 20. Jadi nilai f aksen 2 sama dengan 20. Ini contoh pertama. Contoh kedua, jika ada fx sama dengan misalkan 1/3x kuadrat, maka hitung f aksen misalkan min 1. Ini berapa? Maka langkah pertama, soal ini kita bikin yang enak dulu. Jadi fx sama dengan 1/3. Kemudian
X ini kita naikkan menjadi X pangkat min 2. Baru kita turunkan, maka F aksen X sama dengan 1/3 min 2 turun kalikan min 2 pangkat X pangkat min 2 min 1. Atau sama dengan min 2 kali 1/3 adalah min 2/3 X pangkat min 3. Maka F aksen min 1 sama dengan, masukkan ke sini, min 2/3, X-nya adalah min 1 pangkat min 3. Ini sama dengan min 2/3, min 1 pangkat min 3 karena pangkatnya ganjil sehingga nilainya menjadi negatif. Sehingga min 2/3 kali min 1, ini sama dengan 2/3. Nah, adik-adik, setelah melihat rumus dan contoh-contoh soal ini, kita akan bahas soal-soal berikut ini. Baik adik-adik, kita bahas soal pertama. Jika Fx sama dengan 1/5 X pangkat 3, maka F aksen X sama dengan berapa? Jadi di sini Fx sama dengan 1/5 X pangkat 3. Kita lihat di sini bahwa X pangkat 3 masih di bawah. Langkah pertama adalah naikkan X pangkat 3 ke atas, sehingga ini sama dengan 1/5 X pangkat naik menjadi minus, jadi X pangkat min 3. Setelah bentuknya sesuai bentuk standar, maka kita turunkan F aksen X sama dengan 1/5 tetap di depan, kemudian min 3 kita turunkan, min 3, 1/5 kali min 3, X pangkat min 3, pangkatnya min 3 min 1. Sehingga ini sama dengan min 3/5. 1/5 kali min 3 adalah min 3/5. Kemudian X pangkat min 3 min 1 adalah min 4. Kita lihat di sini ada X pangkat min 4. Ini bisa kita ubah menjadi pangkat positif dengan cara ini sama dengan min 3/5. X pangkat min 4 menjadi 1/X pangkat 4. Sehingga ini sama dengan min 3 kali 1 adalah min 3. 5 kali X pangkat 4 adalah 5X pangkat 4. Inilah hasil yang kita peroleh. Jadi kalau kita lihat pilihannya, maka jawabannya adalah yang B. Ini dia jawabannya. Kita lihat soal kedua. Jika Fx sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat ditambah 9X min 5, maka F aksen 2 sama dengan berapa? Kita lihat di sini bahwa Fx bentuknya sudah enak, langsung kita turunkan saja. Maka F aksen X sama dengan 3 turun, jadi 3X pangkatnya 3 kurangi 1 jadi pangkat 2, minus yang ini min 6X kuadrat, 2 turun ke 6 menjadi 6 kali 2 adalah 12, maka min 12, X pangkatnya adalah 2, 2 min 1 jadi X pangkat 1. Kemudian ditambah 9X, kalau kita turunkan, kita ambil angka depannya saja yaitu 9, jadi tambah 9. Min 5 tidak punya turunan karena tidak memiliki variabel X. Jadi F aksen X sama dengan 3X kuadrat min 12X plus 9. Maka F aksen 2 sama dengan, kita masukkan nilai 2 ke X ini, maka sama dengan 3 kali 2 pangkat 2, X yang kita ubah menjadi angka 2, minus 12, X yang kita ubah menjadi angka 2, ditambah 9. Ini sama dengan 2 kuadrat adalah 4, 4 kali 3 adalah 12, ini minus, 12 kali 2 adalah 24, ditambah 9. 12 min 24 adalah min 12 tambah 9, hasilnya adalah min 3. Inilah hasilnya, sehingga kalau kita lihat pilihannya, maka jawabannya adalah yang C. Ini dia jawabannya. Lanjut soal 3. Fx sama dengan 1/X kuadrat min 1/X ditambah 1. Maka F aksen setengah sama dengan berapa? Kita lihat pada soal X kuadrat masih di bawah, X juga masih di bawah. Maka Fx ini kita ubah bentuknya. Fx sama dengan X pangkat 2 naik menjadi X pangkat min 2, min X naik menjadi X pangkat min 1 ditambah 1. Baru kita turunkan, maka F aksen X sama dengan min 2 turun, min 2, X pangkat min 2 min 1 atau min 3.
Kemudian minus min 1 turun, X pangkat min 1 atau min 2. Kemudian angka 1 ini konstanta, tidak punya turunan. Maka F aksen X sama dengan, ini adalah min 2 per X pangkat 3. Ini kita letakkan di bawah. Kemudian min menjadi plus 1/, X pangkat min 2 menjadi 1/, X pangkat 2. Baru kita masukkan angkanya, maka F aksen setengah sama dengan min 2 per nilai setengah kita masukkan ke X, setengah pangkat 3 ditambah 1/, setengah masuk ke X menjadi setengah pangkat 2. Ini sama dengan min 2 per setengah pangkat 3 adalah 1/8 ditambah 1/, setengah pangkat 2 adalah 1/4. Ini sama dengan, kalau kita membagi dengan pecahan maka kita kalikan kebalikannya, jadi sama dengan min 2 dikali 8. Kemudian 1/4 di bawah ini kita balik, ini ditambah 4. Ini sama dengan min 2 kali 8 adalah min 16 ditambah 4. Ini sama dengan min 12. Inilah hasil akhirnya, sehingga kalau kita lihat pilihannya maka jawabannya adalah yang C. Ini dia jawabannya. Demikian adik-adik pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.